seumpama biji. Shalom, selamat pagi saudara Tuhan, kembali kita di pagi hari ini dan renungan pagi, dan kita sedang membahas tentang ciptaan baru. Dan kemarin kita telah melihat bahwa kenapa kita ini ciptaan baru. Jelas saudara Tuhan bahwa kita ini adalah orang yang diperdamaikan. Bahwa dikatakan jelas dalam firman Tuhan, saudara Tuhan, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sesuatu yang baru dalam hidup kita ini bisa terjadi karena kita tinggal di dalam Kristus. Kenapa kita ini harus tinggal dalam Kristus? Karena melalui kematian Kristus inilah kita diperdamaikan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi kematian Kristus di Kalvari ini membuat saudara dan saya diperdamaikan. Bahkan kemarin kita melihat bahwa kesalahan kita tidak diperhitungkan. Ini yang harus saudara pahami dalam hidup ini, bahwa hidup saudara ini di dalam Kristus adalah sesuatu ciptaan yang baru. Saudara pahami akan hal ini. Saudara Tuhan, dikatakan jelas ciptaan baru itu karena apa dan harus bagaimana kalau kita ini ciptaan baru. Dikatakan oleh Efesus 5 ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, dikatakan. Saudara dan saya dulu ini kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi yang harus terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah ketika saudara hidup dulunya gelap, sekarang saudara ini hidup di dalam terang. Jadi setiap kita yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, dan kita ini hidup di dalam terang, tidak dalam kegelapan, di dalam terang. Oleh apa, saudaraku? Oleh kematian Kristus. Jadi setiap saudara ini harus hidup di dalam Kristus. Artinya bahwa saudara dan saya harus hidup sebagai anak-anak terang. Jadi saudara Kristen, setiap saudara dan saya harus yakin bahwa saudara ini sedang hidup di dalam dunia yang gelap, tapi di dalam kehidupan terang Kristus. Kita harus menjadi cahaya di tengah-tengah gelapan kita. Bukan kita menjadi gelap, tapi kita menjadi terang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami hidup di dalam terang oleh kematian Kristus di Kalvari. Haleluya. Amin.